Langsung saja kita akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sudah ada Fad Nabil Ahmad Mulacela. Selamat malam, Pak Fad. Selamat malam. Baik, Pak Fad, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Pak Fad, ini langsung saja saya yang pertama yang menanyakan terkait dengan warga Palestina yang mendarat tanpa dokumen perjalanan yang sah ya di Afrika Selatan. Nama Indonesia ini disebut-sebut, Pak Fad, walau sebenarnya memang belum secara jelas begitu ya. Tapi Kemlu sudah menelaah informasi ini, sudah ada data-data yang didapatkan juga oleh Kemlu? Ya, pertama terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang isu ini. Pemerintah Indonesia tidak pernah memfasilitasi pemindahan warga Gaza atau warga Palestina masuk ke Indonesia. Karena posisi kita adalah konsisten, kita menolak segala bentuk pemindahan paksa atau forced displacement warga Palestina dari Gaza, karena ini bertentangan dengan prinsip two-state solution dan juga hukum internasional. Nah, kita ketahui memang dalam beberapa kasus ada informasi bahwa sebagian warga negara mencari upaya untuk keluar secara mandiri, kemudian mendapat dukungan dari organisasi internasional, organisasi kemanusiaan, ataupun lembaga-lembaga non pemerintah. Indonesia tidak terlibat dalam proses tersebut. Pak Fad, tapi artinya ketika memang Indonesia juga disebutkan begitu ya, dicantumkan begitu ya dari negara-negara yang akan dituju atau mungkin menjadi negara transit untuk kemudian warga-warga Palestina ini diangkut tanpa dokumen yang sah. Apakah menurut Anda adakah indikasi dari Kemlu juga menyatakan begitu ya, apakah ada indikasi bahwa ini juga ada intervensi kah, pemaksaan juga kah dari Israel atau seperti apa menurut Anda? Tentu kita di Kementerian Luar Negeri sedang memverifikasi ya informasi-informasi yang beredar, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mencari informasi yang jelas tentang hal tersebut. Tapi yang jelas tadi mengenai prinsip posisi kita, bahwa kita tidak setuju, kita menolak ya bentuk pemindahan secara paksa ini. Karena memang menolak segala bentuk pemindahan warga secara paksa begitu. Nah, jika memang tiba-tiba warga Palestina tiba di Indonesia seperti yang terjadi di Afsel ini, Pak Fad, bagaimana sikap dari pemerintah, Pak Fad? Sejauh ini yang kita lakukan masih pada tahap untuk memverifikasi dulu informasi yang beredar tentang hal ini. Jadi sebetulnya kalau kebijakan Indonesia tentang penanganan pengungsi sendiri, kita bukan negara pihak konvensi pengungsi 1951, jadi secara umum kita tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi dari luar negeri. Tapi sejauh ini apakah Kemlu juga sudah berkoordinasikah dengan lembaga mana saja, Pak Fad, yang ikut memonitor begitu ya terkait dengan kabar ini? Apakah bersama dengan Kemenko Polkam begitu ya, imigrasi dan pemasyarakatan juga, atau seperti apa menurut Anda? Adakah kemudian lembaga-lembaga yang dilibatkan juga ya dalam memantau ataupun memonitor dari kabar ini, Pak Fad? Ya, untuk isu ini memang ditangani secara bersama-sama dari Kementerian Luar Negeri dengan kementerian terkait yang tadi disebutkan, dan kita mengikuti ini secara dekat. Yang jelas setiap prosesnya kita terus berkoordinasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan visa ataupun fasilitas-fasilitas lain yang bertentangan dengan posisi kita tadi. Nah, Pak Fad, tapi sejauh ini di forum internasional begitu ya, apakah kemudian juga membahas soal menampung warga Palestina akibat perang? Apakah ada hal tersebut? Kalau secara spesifik tidak ada ya, tapi memang penanganan pengungsi di Indonesia yang dilakukan itu kita melakukannya sesuai dengan Perpres 125 tahun 2016. Jadi bagi pengungsi dalam kondisi darurat dan sementara, dan itu selalu dikoordinasikan bersama dengan UNHCR dan IOM. Koordinasi artinya koordinasi lintas negara juga, apakah ini sudah dilakukankah? Begitupun juga dengan kemudian meminta kabar langsung dari Afsel atau seperti apa dari Kemlu?
tidak hanya dengan negara-negara, tapi tadi dengan dua lembaga-lembaga tadi yang memang punya mandat untuk menangani pengungsi, yaitu UNHCR dan IOM ya. Ya, dan Pak Afsel, ini kalau kita lihat begitu ya terkait dengan resolusi dari Dewan Keamanan PBB ini kan disampaikan juga bahwa Indonesia juga kan akan mengirimkan begitu ya pasukan perdamaian di sana. Tapi sejauh ini apakah Indonesia juga sudah memiliki amunisi ataupun upaya yang cukup kuatkah, cukup siapkah untuk kemudian menyalurkan dari pasukan perdamaian tersebut di Palestina? Mengenai kesiapan, saya kira dari Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan dari apa yang sedang dilakukan untuk mempersiapkan. Jadi nanti mungkin akan lebih otoritatif untuk bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Oke, baik. Pak Fad, kalau begitu terima kasih banyak atas update dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa Berita Satu Utama. Salam sehat selalu Pak Fad, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Ya, pemirsa, masih terkait dengan pembahasan yang sama pemirsa, warga Palestina yang mendarat di Afrika Selatan. Kita akan membahasnya juga pemirsa dengan aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, kemudian juga koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC Muhammad Hussein, dan pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran sudah ada Dina Sulaiman. Selamat malam, Ibu Dina. Ibu Halo, Dina? Ya. Ya, sudah bisa menerima suara dari studio? Ya, sudah. Baik, Ibu Dina, saya ingin meminta tanggapan Anda begitu ya terkait dengan persoalan ataupun kabar bahwa warga Palestina untuk kemudian diterbangkan tanpa dokumen yang sah begitu, terutama adalah ke Afrika Selatan sudah mendarat. Kemudian juga ada Indonesia. Nama Indonesia dikabarkan juga ini akan menjadi lokasi transit ataupun lokasi terakhir juga begitu. Kalau dari pandangan Timur Tengah sebetulnya apa yang terjadi di sini menurut Anda? Apakah kemudian ini ada intervensikah, pemaksaan dari Israel atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Iya, saya pikir kalau dari ininya bagaimana cara kerjanya, kita lihat ada NGO yang mengaku bisa membawa orang-orang Gaza keluar dan kemudian berkoordinasi, pasti berkoordinasi dengan Israel karena melewati penyeberangan ini ya, perbatasan Israel, kemudian masuk ke Bandara Ramon di Israel dan kemudian keluar dari Israel. Berarti memang ada pihak Israel yang bekerja sama di sini, yang memfasilitasi kepergian pesawat charteran ini ke berbagai negara, dan ke Afrika Selatan ini bukan pertama kali sebenarnya. Saya tadi membaca di Al Jazeera, sebelumnya juga sudah pernah terjadi pengiriman yang diam-diam seperti ini. Jadi kalau saya melihatnya ini memang upaya Israel sebenarnya melalui tangan pihak lain untuk membujuk orang-orang Gaza yang memang kenyataannya kondisinya sangat-sangat buruk, yang mereka punya uang gitu ya, untuk kemudian membayar ke pihak NGO ini dan kemudian pergi ke luar negeri. Nah, kita perlu melihatnya secara zoom out ya, kita perlu melihatnya secara geopolitik. Kalau secara parsial memang kita akan melihat loh, ini orang Gazanya sendiri yang memang mau pergi. Ini mereka mau bayar kok, kan gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya dalam kacamata geopolitik, kita akan melihat loh kenapa mereka pergi, siapa yang membuat mereka pergi. Nah, dan kemudian ketika contohnya tiba di Afrika Selatan, akibatnya kan Afrika Selatan juga serba salah ya, dilematis. Kalau diterima salah, kalau ditolak juga salah, kan gitu ya. Ini menurut saya sebuah bentuk gaslighting geopolitik ya. Jadi si pelaku kejahatan yang sesungguhnya yaitu Israel itu menciptakan kondisi di mana pihak lain yang harus menebus ini ya, harus membayar kesalahan ini, dan kalau tidak seolah-olah yang salah adalah pihak lain. Kan gini. Jadi situasinya ketika Afrika Selatan menolak, kan nanti akan dikatakan loh kan Afrika Selatan katanya membela Palestina, kenapa kok tidak mau menerima pengungsi? Kan seperti itu ya. Makanya tadi terlihat bagaimana pemimpin Afrika Selatan mengatakan ya ini out of compassion ya, karena kita kasihan ya, kita fasilitasi dulu untuk tinggal di sini di Afrika Selatan untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, artinya ini memang ada masalah besar dan saya pikir perlu dilakukan penyelidikan dan negara-negara harusnya bertahan, tidak mau menjadi korban gaslighting geopolitiknya Israel ini.
Ya, tapi Mbak Budina, Anda mengetahui tidak terkait dengan lembaga ini? Mengapa kemudian juga dari warga Palestina ini bisa meninggalkan negaranya dengan keterlibatan dari negara lain, terkhusus adalah Israel itu sendiri begitu? Kalau saya baca dari pemberitaan, ya ini memang organisasinya juga misterius ya. Bahkan juga kan pihak Afrika Selatan juga menyatakan tidak tahu ini siapa dan harus dilakukan penyelidikan. Sehingga ini yang memunculkan juga kecurigaan, dan itu juga disampaikan juga oleh pihak Afrika Selatan, ini kemungkinan besar Israel juga yang bermain di sini dengan menggunakan tangan NGO yang tidak jelas ini. Sementara kalau kita lihat dari pihak Gazanya, ya ini sangat alamiah ya, sangat wajar kalau ada orang yang dalam kondisi yang seberat itu, sesulit itu 2 tahun dibombardir, dan ketika mereka punya kemampuan, punya uang tabungan lalu diiming-iming untuk pergi, ya sangat wajar kalau mereka akhirnya memutuskan untuk pergi gitu. Tapi kita sekali lagi, kita jangan lihat di fokus yang parsial ini, kita harus melihat peta besarnya. Ini sebenarnya dalam konteks seperti apa terjadinya. Ya. Oke, baik. Tentu kalau kita lihat di sini sebagaimana penjelasan dari Bu Nina begitu ya, indikasi terkait dengan siapa dalangnya, kemudian siapa yang kemudian mengoperasikannya, ada juga indikasi intervensi dari Israel begitu. Saya juga ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, apakah sudah bisa mendengar suara dari studio? Baik, Mas Hussein, ini terkait dengan warga Palestina yang sudah mendarat di Afsel tanpa dokumen yang sah dan kemudian diterbangkan secara misterius. Sejauh ini, seberapa banyak pengetahuan Anda terkait dengan kejadian ini? Apakah hal ini sudah sering terjadi di sana atau seperti apa sih, Mas Hussein? Iya, jadi memang ini masih simpang siur ya. Siapa yang bertanggung jawab di balik mendaratnya pesawat charteran yang tidak memiliki dokumen yang tidak jelas dan mendarat di wilayah Afrika Selatan, ini memang sedang viral. Namun sejauh pengamatan dan pengalaman yang saya tahu, ini mungkin pertama kalinya terjadi secara masif seperti ini. Satu pesawat penuh isinya warga Palestina mendarat di sebuah negara. Dan selama ini kalau kita melihat upaya evakuasi atau upaya pengosongan Gaza oleh pihak-pihak Barat atau pihak Israel, itu masih sifatnya itu individual, atau kalaupun banyak itu nggak nyampe satu pesawat ya. Biasanya mereka juga gini, teman-teman perlu dipahami, ini sudah kebijakan lama ya. Kalau di negara-negara Eropa seperti di Kanada, di Belgia, kemudian di beberapa negara Eropa lainnya, memang salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Barat, Amerika dan Israel, agar warga Gaza ini rela mau hijrah atau mau imigrasi ke negara-negara tersebut dan nggak mau balik lagi, itu ada semacam kesepakatan yang selama ini sudah dikondisikan oleh Amerika bahwa siapapun warga Palestina yang tiba di negara-negara seperti Belgia, kemudian juga Kanada, dan ada beberapa negara Eropa itu, mereka akan diberikan akses untuk menjadi warga negara dengan mudah. Bahkan mereka juga akan diberikan akses untuk menjadi pegawai atau wira swasta di sana. Benar-benar dipermudah sekali tanpa harus menguasai bahasa-bahasa. Dan ini hal yang sudah 2 dekade atau 3 dekade terakhir ini terjadi di negara-negara Eropa. Namun sekali lagi untuk wilayah Afrika dan charter semacam ini, tampaknya ini baru pertama kali kita mendengarnya seperti itu. Oke, namun memang ada kesepakatan begitu ya yang dilakukan itu untuk kemudian membuat sebagian warga Palestina juga menyetujui untuk kemudian bisa angkat kaki begitu dari negara mereka. Namun yang satu ini memang masih terlalu dini juga kita untuk melihat siapa sebetulnya yang ada di balik aksi ini begitu ya, siapa yang mengatur, siapa yang berkepentingan. Tapi saya ingin ke Bu Dina. Bu Dina, kalau Anda melihat Indonesia ini kan juga disebut-sebut dalam konteks ini walaupun masih sangat belum jelas begitu ya, apakah kemudian akan menjadi negara transit, negara akhir. Tapi kalau menurut Anda bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi ini? Ini akan sangat berbenturan sekali dengan isu kemanusiaan maupun juga dengan keamanan migrasi kita juga, Bu Dina.
Ya, baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi ya, bahwa kalau Indonesia sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menerima pengungsi ya secara karena kita tidak bukan para pihak penandatangan konvensi. Cuma misalnya dalam kasus pengungsi Rohingya kita mengedepankan kemanusiaan sehingga kita kemudian menerima pengungsi yang terdampar ya. Jadi karena para pengungsi Rohingya terdampar ke laut Indonesia ya kita kemudian membantu. Nah ini seandainya gitu ya, seandainya kemudian datang ke Indonesia para pengungsi dari Gaza ini, saya khawatir nanti juga akan muncul tekanan seperti itu. Makanya saya tadi pakai istilah gaslighting geopolitik ya. Jadi kayak seolah kita dipersalahkan kalau kita tidak membantu gitu kan. Loh kok nggak kasihan? Nah ini yang saya pikir perlu dikelola dengan baik, terutama oleh Kementerian Luar Negeri karena di saat yang sama kita juga melihat bahwa Israel memang berkepentingan untuk mengosongkan Gaza. Itu sudah belak-belakan secara terbuka disampaikan oleh Israel dan oleh Amerika Serikat juga. Mereka inginnya Gaza itu kosong dan mereka memang secara terbuka juga meminta negara-negara lain untuk menampung orang-orang Gaza. Artinya kalau kita justru memfasilitasi kedatangan para pengungsi dari Gaza, meskipun itu tujuannya kemanusiaan, kita punya niat baik, kita tuh pada saat yang sama juga mengendorse atau berjalan dengan genderang yang sama yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Israel dan kita saya pikir lebih baik memilih atau lebih bijak memilih untuk melihat di peta besarnya ini gitu ya. Apalagi kalau menurut Konvensi Jenewa kan tidak boleh sebenarnya ya ada pengosongan wilayah dari penduduk asli oleh pihak yang berkepentingan di sana atau Israel dalam hal ini ya oleh pihak pendudukan. Itu kan berarti melanggar hukum internasional. Meskipun ya di saat yang sama ya pasti nanti akan ada suara-suara soal kemanusiaan, kasihan dan lain sebagainya. Tapi inilah yang memang kartu truf yang selalu dimainkan oleh Israel selama ini ya sejak 48 kan yang terjadi seperti itu ya. Orang-orang Palestina diusir dan kemudian negara-negara sekitar terpaksa menerima. Sekarang jutaan orang itu ada di pengungsian-pengungsian di Lebanon, di Jordan, di Suriah. Dan ini yang sedang pola ini yang sedang kita lihat ingin diulangi lagi oleh Israel. Upaya untuk mengosongkan wilayah Palestina begitu ya, indikasi kuat dari fakta-fakta yang ada bahwa Israel menjadi salah satu yang berada di balik kepentingan ini. Saya ingin ke Mas Hussein, tapi kalau Anda selama berada di sana begitu, apakah kemudian sebuah lembaga nirlaba yang bernama Al-Majid Europe ini memang Anda seringkah mendengarnya ataukah sudah memang cukup akrab begitu ya di telinga para warga Palestina mengetahui lembaga ini atau tidak, Mas Hussein? Jujur kalau bagi saya ini pertama kali saya mendengarnya ya. Meskipun saya selama 12 tahun di Gaza ini memang interaksi saya adalah dengan NGO semacam ini. Dan saya juga sangat dekat dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi masalah organisasi. Namun apa namanya Al-Mansurah ini ya, ini saya baru pertama kali saya dengar. Dan kalau saya juga Al-Majid Europe ya, Al-Majid Europe ini benar-benar pertama kali dan ini kita perlu selidiki nih. Jangan-jangan ini memang dibangun untuk atau dibentuk untuk menjadi bagian dalam propaganda ini. Dan menarik sekali kalau tadi saya mendengar pemaparan dari Ibu Dina, memang pada dasarnya usaha mereka untuk menjebak Indonesia ya, Israel untuk membawa Indonesia dalam menjadi bagian dalam permainan mengosongkan Gaza ini tidak dimulai dari beberapa tahun belakangan ya, tapi sudah sejak lama. Namun saya ingin menitipkan aja kepada pihak yang berwenang masalah ini, kalau memang Israel itu punya niat baik untuk memberikan kita akses yang membantu warga Gaza, membantu warga Palestina, itu bukan dengan kita istilahnya menerima atau ya bukan artinya dengan warga Gaza meninggalkan tanahnya, tapi izinkanlah kita para relawan Indonesia masuk ke wilayah Gaza, izinkanlah pemerintah Indonesia yang sudah komitmen untuk mengirimkan 2.000 personilnya masuk ke wilayah Gaza, itu kayaknya lebih sangat urgent dan lebih prioritas ya daripada harus
memaksa kita untuk menampung yang mana itu adalah bagian dari agenda besar mereka menguntungkan Gaza seperti itu. Mas Hussein, tapi selama Anda berada di sana begitu ya, mungkin dapat disampaikan kepada pemirsa Berita Satu Utama seberapa besar kemudian peran rasa putus asa akibat perang ini begitu ya dalam membuat warga Gaza ini juga rentan terhadap tawaran-tawaran evakuasi seperti yang terjadi saat ini begitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa warga dalam penerbangan tersebut begitu ya. Apapun tampak sebagai jalan keluar sehingga memang mereka bersedia begitu untuk menempuh jalur apapun untuk keluar dari sana, atau memang masih ada sebagian warga Palestina juga yang berada di Gaza yang memang cukup teguh juga begitu ya untuk tetap menetap di negaranya, Mas Hussein. Iya, jadi begini, kalau kita melihat jumlah yang mendarat di Afrika Selatan. Ini kan sudah 2 kali ya, akhir Oktober ada sekitar 170-an, 172 lah yang mendarat, dan beberapa hari yang lalu ini ada sekitar 156, jadi sudah ada 2 penerbangan, dan ini semua jauh sekali kalau kita mau lihat persentase ya. Gaza ini ada sekitar 2,3 juta warga, jadi segelintir orang itu bagi saya tidak mewakili mayoritas warga Gaza, karena yang saya kenal warga Gaza ini adalah mereka tipe-tipe orang yang sebetulnya tidak akan, ya mayoritas ya, tidak akan meninggalkan tanahnya. Mereka lebih memilih untuk standby dan tinggal di atas tanah mereka. Dan perlu diketahui, warga Gaza sendiri itu komposisinya 70% pengungsi, 30% warga Gaza asli. Jadi mayoritas warga Gaza yang sekarang tinggal di sana itu adalah warga Palestina yang terusir dari kota-kota lain di tepi barat atau di wilayah jajahan Israel. Tapi mereka menolak untuk keluar Palestina dan mereka menetap di Gaza. Itulah kenapa sekali lagi hari ini komposisi warga Gaza ini 70% pengungsi, 30% warga asli. Artinya apa? Artinya memang mereka memilih untuk berada di Gaza, berada di dalam wilayah mereka, tanah mereka, karena mereka meyakini bahwa suatu hari hak mereka akan kembali pulih dan mereka akan kembali ke tanah-tanah mereka. Itu adalah mentalitas yang selama ini saya lihat ada di kalangan warga Gaza, baik dari anak-anaknya, kalangan dewasanya, wanitanya, prianya, bahkan para manhula. Ya maka dari itu saya yakin jumlah yang sekitar 300-an ini yang sampai ke Afrika Selatan kali ini tidak mewakili suara mayoritas warga Gaza. Oke, baik. Bu Dina, kalau kita melihat begitu ya, seberapa besar potensi ketika memang warga Gaza, Palestina ini secara masif begitu ya melakukan perpindahan untuk kemudian berpotensi untuk melemahkan negara Palestina itu sendiri. Menurut Anda seperti apa? Ya, begini sebenarnya logikanya ketika di sebuah wilayah dalam hal ini Gaza ada masalah yang sangat besar gitu kan, logikanya itu bukan orang Gazanya yang dibawa pergi ya, tapi masalahnya yang diselesaikan, yang datang agresor kan ada agresornya yang harusnya dibawa pergi keluar dari Gaza, kan ini jadi terbalik ya, agresornya dibiarkan di dalam Gaza tapi justru orang Gazanya malah dibawa pergi dengan alasan kemanusiaan. Jadi ini secara logika saja sudah betul-betul tidak logis gitu penyelesaian dengan cara memindahkan orang-orang Gaza keluar. Penyelesaian logisnya apa ya? Agresornya harus keluar, harus dipaksa untuk keluar dari Gaza dan menghentikan segala bentuk kekejamannya di Gaza. Saya pikir ini logika ini yang perlu dipegang kuat ya oleh seluruh pengambil keputusan, terutama kita di Indonesia, karena kita juga ditarik-tarik karena nama Indonesia berkali-kali disebut juga dalam isu evakuasi warga Gaza ini. Jangan sampai kita mengikuti agenda Amerika Serikat dan Israel soal pengosongan Gaza, sehingga pertanyaan mengenai seberapa besar potensinya orang Gaza keluar itu seharusnya bisa langsung dijawab dengan kata tidak kalau semua pihak menegakkan hukum internasional, semua pihak menegakkan hukum yang atau resolusi PBB yang sudah jelas ditetapkan bahwa ICJ terutama yang bulan Juni 2024 bahwa orang-orang Israel harus keluar dari tepi barat, harus keluar dari Yerusalem Timur, harus keluar dari Gaza, dan itu yang harus ditegakkan gitu ya. Jangan mencari-cari solusi yang sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah. Oke.
Oke, baik, tentu kita harus berhati-hati begitu ya bagi Indonesia kemudian Afrika Selatan yang sudah kita tahu juga kabarnya seperti ini begitu, agar kemudian tidak ikut dalam pusaran sebagaimana yang sebetulnya kita juga tidak terlibat langsung dalam konfliknya. Nah, saya terakhir ingin ke Mas Hussein, sebagaimana tadi yang sudah di-mention oleh Bu Dina begitu terkait dengan resolusi DKPBB yang menyetujui juga ini kan pembentukan pasukan perdamaian. Menurut Anda, Mas Hussein, apa perannya nanti dan bagaimana penerimaan masyarakat Gaza dan Palestina secara keseluruhan terkait dengan kesepakatan DKPBB ini? Ya, jadi apapun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Majelis Umum PBB tadi malam, itu tentu kita harap menjadi langkah positif ya, dan itu bukan yang pertama. Saya tidak ingin mengajak kita semua menjadi bangsa yang pesimis ya, tapi kalau kita melihat track record-nya selama ini, Israel itu tidak pernah membiarkan PBB ini menjalankan resolusinya untuk Palestina secara proporsional dan secara efisien gitu ya. Namun kalau bagi warga Gaza sendiri, mereka sangat welcome. Kalau ada kekuatan internasional, tentara internasional yang mau berada di tengah-tengah mereka sejak lama, itu memang mereka, dan itu pernah terjadi, dan mereka selalu membuka rumah mereka seluas-luasnya, dan itu juga peluang buat Indonesia untuk benar-benar menunjukkan kontribusinya. Dan kayak kita tahu, Indonesia menjadi negara yang benar-benar menunjukkan konsistensi ya dan komitmennya untuk Palestina. Maka saya harap keputusan dari 20 butir keputusan atau resolusi DKPBB tadi malam ini ada yang benar-benar bisa terrealisasi dengan maksimal dan menjadi jalan keluar atau solusi yang efektif untuk warga Palestina di Gaza terutama hari ini. Oke, baik. Tentu terkait dengan hal ini, terutama adalah terkait dengan dibawanya warga Palestina begitu ya ke sejumlah negara tanpa dokumen yang sah. Ini juga Indonesia perlu berhati-hati, bukan karena memang terkait dengan masalah isu kemanusiaannya, tetapi juga ini untuk mendukung juga agar kemudian Palestina juga tetap kuat bersama dengan warganya di sana begitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dina maupun juga Mas Hussein. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan Berita Satu Utama pada malam hari ini. Salam sehat selalu Bu Dina dan juga Mas Hussein. Selamat malam.